Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi dari kelas 3 atau kelas C03, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, program studi arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas mulai dari tugas pertama sampai dengan tugas yang keenam dengan mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan. Yang pertama itu adalah konstruksi kayu, yang kedua itu adalah konstruksi atap kayu dan baja ringan, yang ketiga itu konstruksi tangga, dan yang keempat itu adalah konstruksi fondasi. Dan yang pertama itu adalah konstruksi kayu. Boleh dilihat gambarnya di samping bawah, ada pun struktur dalam sebuah bangunan. Yang pertama itu adalah gording. Gording itu berfungsi sebagai penopang kasong mendistribusikan beban atap ke kuda-kuda, menambah kekuatan dan kestabilan atap. Dan ada juga yang namanya kaki kuda-kuda, mempunyai fungsi menyalurkan beban atap ke struktur bangunan, menghubungkan kuda-kuda dengan struktur bangunan. Dan yang selanjutnya adalah blok balok reng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dari Universitas Negeri Makassar, program studi arsitektur kelas 3 atau 03C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas mulai dari tugas pertama sampai tugas ke-6 untuk memenuhi mata kuliah dari struktur dan konstruksi bangunan. Adapun beberapa tugas yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama itu adalah konstruksi kayu, kedua konstruksi atap kayu dan baja ringan, yang ketiga adalah konstruksi tangga, dan yang keempat adalah konstruksi fondasi. Dan yang pertama adalah itu adalah konstruksi kayu. Terlihat gambar di bawah, pada gambar tersebut terlihat seperti potongan. Di sini kita akan melihat bagaimana struktur dalam sebuah bangunan rumah. Yang pertama itu adalah balok reng yang berfungsi sebagai dudukan penutup atap, mendistribusikan beban atap, memperkuat struktur atap. Dan yang kedua adalah kaso yang berfungsi sebagai penyangga rem, menjaga kestabilan struktur atap, mendistribusikan beban atap. Ketiga, gording berfungsi sebagai penopang kaso, mendistribusikan beban atap ke kuda-kuda, menambah kekuatan dan kestabilan atap. Dan yang keempat itu adalah kaki kuda-kuda yang punya fungsi menyalurkan beban atap ke struktur bangunan, menghubungkan kuda-kuda dengan struktur bangunan. Yang kelima adalah papan hubungan, berfungsi untuk menutup celah pada puncak atap, menahan dan merapikan susunan genteng, mencegah kebocoran. Dan yang selanjutnya adalah
masih di konstruksi kayu. Yang keenam itu adalah balok gulungan yang berfungsi sebagai tumpuan kaso menyatukan sisi-sisi atap, mendistribusikan beban atap. Yang ketujuh adalah balok gapit yang berfungsi untuk mengikat dan menguatkan struktur atap, mendistribusikan beban ke tiang, menahan gaya tarik dan tekanan. Yang kedelapan, tiang baja yang berfungsi sebagai penopang struktur bangunan, mendistribusikan beban secara merata, memperkuat dan menstabilkan bangunan. Yang kesembilan ada yang namanya balok sokong, berfungsi untuk menopang beban ke struktur di atasnya dan mendistribusikan beban ke struktur bawahnya, meningkatkan kestabilan bangunan, memperkuat area dengan bentang lebar. Dan yang ke-10 adalah balok tarik, berfungsi untuk menahan gaya tarik pada struktur, menjaga keseimbangan kuda-kuda, memperkuat struktur bangunan. Masih di konstruksi kayu, dan adapun bagian-bagian yang saya akan jelaskan lebih. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya list plank pada sebuah atap yang berfungsi menutupi rujung rangka atap, melindungi rangka atap dari cuaca, tempat pemasangan tanam air. Kedua itu adalah ring bar yang berfungsi itu mengikat struktur dinding, mendistribusikan beban ke kolom dan fondasi, menjaga keseimbangan bangunan. Dan yang selanjutnya itu pas bata yang berfungsi untuk merekatkan bata dengan kuat, mengisi celah di antara bata, menjaga kedap air pada dinding, meningkatkan daya tahan dan estetika dinding. Yang ke-14 itu ada yang namanya slope yang berfungsi untuk meningkatkan dan menyebar beban dinding ke fondasi, mencegah penurunan atau retak pada dinding, menahan gaya lateral, memperkuat struktur bangunan. Yang ke-15 ada yang namanya fondasi. Fondasi itu berfungsi untuk menopang dan mendistribusikan beban bangunan, mencegah penurunan dan keretakan bangunan, memastikan keamanan dan umur panjang bangunan. Dan yang selanjutnya adalah sambungan kayu. Nah, sesuai dengan gambar yang tertera, di sini saya akan menjelaskan beberapa sambungan. Yang pertama itu adalah sambungan kayu tipe bibir lurus. Itu berfungsi untuk menyambung dua kayu dengan rata dan rapi, mengurangi pemborosan material, memperpanjang kayu yang pendek. Dan yang kedua itu ada yang namanya sambungan kayu tipe bibir miring, berfungsi untuk menyambung kayu dengan estetika yang lebih rapi, mengurangi risiko patahan di titik sambungan dan meningkatkan daya rekat dan ketahanan tarik. Yang ketiga ada namanya sambungan kayu tipe tarik kan lurus, berfungsi untuk menyambung kayu untuk memperpanjang ukuran, menahan gaya tarik pada kayu, dan memperkuat struktur dalam konstruksi kayu. Yang keempat itu ada namanya sambungan bibir lurus, berfungsi untuk menyambung kayu dengan kekuatan lebih baik dari bibir lurus biasanya, dan juga bisa memperpanjang kayu dengan stabilitas lebih tinggi, meningkatkan daya rekat pada konstruksi kayu. Sesuai dengan gambar di samping, kita boleh mengerti dengan penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Masih sama dengan di sambungan kayu, sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sambungan kayu menyudut. Ya, berfungsi itu untuk membentuk sudut pada konstruksi kayu, menambah kekuatan struktur pada sudut bangunan, mempermudah perkaitan dan pemasangan. Dan yang selanjutnya itu ada namanya sambungan kayu melebar, berfungsi untuk memperlebar permukaan kayu, meningkatkan kekuatan dan stabilitas, mengoptimalkan penggunaan kayu. Dan yang selanjutnya itu ada namanya sambungan kayu memanjang, itu untuk berfungsi memperpanjang kayu yang pendek, mengoptimalkan pemanfaatan material, menjaga kekuatan konstruksi kayu, dan meningkatkan
fleksibilitas dalam konstruksi. Dan selanjutnya itu adalah struktur atap kayu dan baja. Di sini sesuai dengan gambar, di sini ada yang namanya perbandingan. Atap kayu lebih ringan, memberikan estetika alami, namun rentan terhadap rayap, pembusukan, dan mudah terbakar. Sedangkan atap baja itu lebih tahan lama, kuat, dan tahan terhadap cuaca ekstrim serta serangan hama, lebih mudah dipasang dan membutuhkan perawatan minimal namun lebih berat, dan harganya cenderung lebih tinggi di awal pemasangan. Dan yang selanjutnya adalah ada yang namanya struktur tangga. Nah, penjelasan di sini mengenai struktur tangga itu antara kita bisa bandingkan bahwa perbandingan antara tangga kayu dan beton. Tangga kayu itu rentan terhadap rayap dan kelembapan, lebih cepat rusak jika tidak dirawat. Bisa mahal jika menggunakan kayu berkualitas tinggi, perlu perawatan rutin, sedangkan tangga beton itu dia itu lebih kuat, tahan lama, dan tidak terpengaruh cuaca atau hama. Biaya lebih awal lebih, tetapi minim perawatan. Dan yang selanjutnya adalah struktur pondasi. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu struktur pondasi. Namun sebelumnya itu, pondasi itu adalah struktur dasar sebuah bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah di bawahnya agar tetap stabil dan kokoh. Pondasi bertugas untuk menahan beban vertikal, horizontal, serta gaya lainnya yang dapat memengaruhi kestabilan bangunan. Sesuai dengan gambar yang ada, kita bisa perhatikan bahwa di samping ada dua dena, lantai 1 dan lantai 2, dengan perencanaan pondasi dengan menggunakan skala tertentu sesuai dengan bangunan. Yang seperti kalau di lantai 1 itu kita bisa menggunakan kolom 15-15, sedangkan bangunan lantai 2 itu kita bisa menggunakan 15-20 atau 15-25 atau 20-30.